Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajarannya kita, yakni pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran yang ketiga. Namun sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ya, bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Ya, jika sudah, mari sama-sama kita ke materinya. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagai tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Ya, jadi adik-adik, yang ini ya, gambar yang ini disebut bunga melati putih ya, atau biasa kalau dalam negara lain mengenalnya sebagai bunga puspa bangsa. Nah, kemudian yang kedua, bunga anggrek ya, bunga anggrek bulan yang ini biasa disebut dengan puspa pesona. Kemudian yang terakhir adalah yang ini, bunga Rafflesia arnoldi atau biasa disebut dengan puspa langka ya. Jadi adik-adik perlu diingat bahwa Indonesia itu punya 3 bunga nasional ya, yang tadi itu yang saya sudah sebutkan. Bunga melati putih atau biasa disebut dengan puspa bangsa, kemudian bunga anggrek bulan biasa disebut dengan puspa pesona, dan yang terakhir adalah bunga Rafflesia arnoldi atau biasa disebut dengan puspa langka. Amati gambar-gambar bunga di depan ya, yang tadi itu. Pilihlah salah satu bunga tersebut lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasannya meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Nah, jadi di antara 3 bunga tadi, Rafflesia, bunga anggrek sama bunga melati putih, itu kita pilih salah satu saja yang kita jelaskan ciri-cirinya, kemudian bentuk, warna, dan ciri khasnya ya. Baik, di sini Pak Guru kasih satu contoh saja ya, bunga melati putih ya. Baik, kita akan membahas tentang penjelasan mengenai bunga melati putih, mulai dari bentuk, warna, dan lain-lainnya ya. Baik, nah, tumbuhan bunga melati putih merupakan salah satu tumbuhan berjenis dikotil, di mana ciri-ciri tumbuhan ini antara lain, yang pertama, akarnya berbentuk tunggang serta memiliki sedikit akar serabut. Kemudian yang kedua, batang bunga melati memiliki lapisan epidermis pada bagian luarnya serta berkambium. Yang ketiga, memiliki daun yang berbentuk menyirip atau dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah pinnatus. Oke, yang keempat, bagian bunga tumbuhan melati tersusun secara
glomerulus atau tukal dan berjumlah 2, 4, dan 5. Yang terakhir, warna bunganya putih dan bunganya ini itu dia berbau harum ya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai bunga melati putih ya. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Ya, dimana pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah membahas apa itu tentang kerajinan mozaik. Nah, warnai bunga di bawah ini dengan menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting ya. Jadi adik-adik, silakan yang pertama adik-adik itu membuat gambar bunga seperti ini dulu ya, seperti ini. Kemudian ambil kertas warna ya, entah itu warna kuning kah, warna merah kah. Nah, kemudian potong-potong kertas tersebut lalu tempel di bunga yang kalian gambar tadi ya. Itu adalah disebut sebagai kerajinan mozaik. Nah, ini tugasnya ya. Jangan lupa digambar ya, kemudian dikirim. Oke, baik, kita lanjut. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lain. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan, ungkapan belasungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga ya. Oleh karena itu banyak orang yang memerlukan bunga. Maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut ya. Jadi adik-adik, ketika kita ingin membeli bunga, itu dia tersedia pasarnya tersendiri ya. Kemudian dikatakan juga bahwa bunga ini itu dia bisa digunakan dalam kegiatan-kegiatan lain ya, misalnya pernikahan, belasungkawa dan lain-lain. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai. Buahnya yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga tersebut? Nah, berarti ini berlaku lagi sistem pembagian ya. Berarti kita bagi 484 dibagi 4. Nah, untuk menyelesaikan ini kita akan menyelesaikan dengan pembagian bersusun ya, yang pada pembelajaran 1 kalau tidak salah saya sudah jelaskan ya, tentang bagaimana itu cara menyelesaikan pembagian bersusun. Ya, baik, kita mulai saja. Jadi kita gambar dulu seperti ini. Kemudian kita letakkan di sini 484 ya, oke. Kemudian di sini pembaginya itu berarti 4 ya. Oke. Nah, langkah yang pertama kita ambil dulu satu angka yang di depannya ya, angka di depannya berarti 4 ya. Oke. Nah, 4 dibagi 4 ya. Jika kita ingin mengetahui hasilnya yang di atas ini, berarti itu dia menggunakan proses pembagian ya. Berarti di sini adalah 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 ya. Lagi-lagi bilangan berapapun ketika dibagikan dengan angka yang sama ya, itu hasilnya adalah 1. Ya, maka di sini kita tulis 1. Oke. Nah, untuk mengetahui hasil yang di bawah ini berarti kita menggunakan sistem perkalian ya. Oke, di sini kita kali. Oke, 1 dikali 4. 1 dikali 4 berarti 4 ya. Oke. Kemudian kita kurangi 4 dikurang 4 sama dengan 0. Oke.
Kemudian kita turunkan angka 8 ini ya di sini. Oke, angka nolnya bisa kita abaikan dulu. Kemudian, nah ketika kita naik di atas berarti itu berlaku sistem pembagian ya. Oke, seperti ini. Ya, berarti 8 bagi 4. Oke, kita catat dulu di sini 8 bagi 4. Nah, untuk menyelesaikan ini tidak perlu lagi kita menyelesaikan dalam pengurangan berulang ya. Pak Guru kasih saja cara yang simpelnya, yaitu sistem perkalian yang dimana juga saya sudah jelaskan ya. Ini kita tinggal balik saja karena apa ya? Jika kita sudah hafal kali-kali berarti otomatis juga pembagian bisa kita tahu karena pembagian itu kebalikan dari perkalian. Ya, jadi 8 bagi 4 ini kita tinggal balik saja. Titik-titik jika dikalikan 4 sama dengan 8 ya. Itu yang kita harus pikirkan ya. Angka bilangan berapa jika dikalikan 4 sama dengan 8 ya. Oke, baik. Kita coba dulu misalnya 1 dikali 4. 4 tidak bisa ya. Oke, 2 dikali 4 sama dengan 8 ya. Oke, baik. Berarti 8 bagi 4 sama dengan 2 ya. Nah, kemudian kita tulis di sini. Ya. Nah, ya ini lagi turun di bawah. Berarti 2 dikali 4 ya. 2 dikali 4 kita sudah tahu berarti 8 ya. Di sini 8. Nah, kemudian kita kurangi lagi 8 kurang 8 sama dengan 0. Oke. Yang terakhir kita turunkan angka 4 ini ya. Di sini kita turunkan ya 4. Nah, ini lagi naik di atas berarti berlaku sistem pembagian ya. 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 berarti 1 ya. Oke, kita tulis di sini 1. Nah, ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita turunkan lagi di bawah 1 dikali 4 ya. Ya, karena mau turun di bawah berarti berlaku sistem perkalian ya. Oke, 1 dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4 ya. Kemudian kita kurangi lagi 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini dia hasilnya 121 ya. Jadi 484 dibagi 4 sama dengan 121. Nah, bisa kita ketahui bahwa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap pas bunga ada 121. Nah, ya baik. Nah, baik adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi adik-adik bisa pahami dengan baik. Akhir kata saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.